Gia menguap menutupi mulutnya dengan tangannya. Ia bangkit dari ranjangnya dan berjalan menuju kamar mandi yang ada di dalam rumah kecilnya. Tersengaja ia melihat jam dinding dan langsung berteriak, "Apa? Gila! Sudah jam 7.35." Teriaknya langsung berlari sekencang mungkin ke arah kamar mandi, kemudian masuk ke dalamnya. Ia mulai melepaskan satu persatu pakaian yang ia kenakan. Ia mengambil gayung kemudian mulai membasahi badannya. 5 menit ia berada di dalam kamar mandi, kemudian ia keluar hanya melilitkan handuk di dadanya. Ia segera masuk ke dalam kamarnya. Ia membuka pintu kamarnya, kemudian masuk lalu menutupnya kembali. Ia segera melepaskan handuknya. Tubuhnya telanjang bulat. Ia segera memakai pakaian lengkap dengan dalaman untuk ia kenakan. Ia bersiap-siap untuk bekerja kembali. Ia tergesa-gesa berlari menyalip setiap orang yang dirasa menghalangi jalannya. Ia berlari tanpa beralaskan kaki untuk mempermudah ia berlari. Dengan kecepatan maksimal segera menghampiri mesin jam digital yang sebentar lagi akan menunjukkan pukul 8.00 pagi. Dan lebih dari itu, gadis itu akan terhitung terlambat. Sangat bahaya jika ia terlambat, pasalnya ia baru saja bekerja, yang artinya dia masih dalam tahap training bekerja. "Yuhu, yes! Aku gak terlambat!" serunya begitu ia berhasil meletakkan ibu jarinya di mesin sidik jari. Tepat 1 detik sebelum jam berubah menjadi angka 8, terlebih mendengar absennya yang sudah bunyi bip yang menandakan kalau absennya sudah masuk terdengar. Alay banget. Tidak telat bahagianya seperti mendapatkan uang segepok. Ledek pria itu yang tak lain teman sekaligus senior satu kantornya. "Biarin, aku adalah calon karyawan teladan yang menjunjung tinggi ketepatan waktu," balas gadis itu sambil menyingkir agar laki-laki yang merupakan seniornya dapat melakukan absen. Flashback. "Jadi kau yang bernama Gianni Alfioni Winata?" tanyanya dengan nada dingin. Gea mengangguk, jantungnya berdegup kiam menggila saat mendengar suara pria itu berat dan dalam. "Silakan duduk, Nona." Ia tersenyum gugup. Perlahan, ia menggerakkan kaki menghampiri kursi di depan meja kerja pria itu. Gea mengatur posisi duduknya sebaik dan sesopan mungkin. Pria di depannya hanya menatapnya dalam diam. Rahang kukunya terkatup rapat mempertegas ketampanannya. Bau kekar dalam balutan jas mahal rancangan desainer menambah kesempurnaan auranya. "Aku sudah membaca CV-mu. Kau memiliki pengalaman 2 tahun sebagai asisten pribadi di sebuah perusahaan Black Forest dan Astra Harvest International, benar?" Dengan terpaksa ia menyeret tatapannya naik ke wajah pria itu, melewati hidung mancungnya, lalu terpaku sejenak pada mata hitam pekat yang dibingkai bulu mata tebal dan lentik yang sempurna. Mata mereka beradu, darah Gea berdesir. Tatapan itu begitu tajam, membuat ia semakin gugup sehingga sekujur tubuhnya dipenuhi keringat sebesar jagung. "Kalau kalian tanya apa di sana tidak ada AC, hal itu salah, justru AC-nya sangat dingin." "Ya, aku pernah bekerja selama 2 tahun sebagai asisten pribadi," ucap Gea dengan penuh keyakinan. "Lalu apa yang membuat kau berhenti?" Alis pria itu sedikit terangkat, menatap Gea ingin tahu. "Aku tebak gajimu di sana cukup tinggi." "Aku ingin menambah pengalaman dan mempertajam kemampuan aku," jawab Gea dengan penuh keyakinan. "Oke, jawaban kau cukup meyakinkan. Kau diterima bekerja di sini. Tapi kau tidak mendapatkan pekerjaan seperti yang sebelumnya. Dan selama 3 bulan ini kau melakukan kesalahan dan terlambat masuk kantor, aku pastikan berhenti hari itu juga," tegas pria itu. "Baik, Pak," jawab Gea. Flashback off. Mengingat di mana ia pertama kali bekerja di sini membuatnya bergidik ngeri. Gea menelan ludahnya yang terasa kesal seperti menelan pasir. Untung saja dia tidak telat. Jika ia telat, maka hari ini juga tamat riwayatnya. Perusahaan ini memang sangat disiplin dan tidak memberikan toleransi untuk para karyawan yang tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sejak awal. Tanpa berbicara lagi, Gea langsung berbalik dan berjalan ke meja kerjanya lalu menyalakan komputer miliknya. "Jam berapa kau pulang semalam?"
Gea menoleh ke sebelah kirinya, mendapati teman wanitanya yang bernama Inggit, rekan kerja yang juga temannya semasa SMP hingga SMA, dan lost kontak sewaktu kuliah dikarenakan mereka beda kampus. Dan kini tidak disangka mereka bertemu kembali di ruangan yang sama serta perusahaan yang sama. Inggit sedang menatap penuh selidik ke arah Gea. "Kau pulang terlalu cepat semalam dan melewatkan keseruannya," ujar Inggit. "Ya, itu sudah jam 11 malam, Git. Aku harus menjaga pola istirahat dan juga kebetulan aku sudah mengantuk. Aku juga gak ngeliat itu tanda-tanda kalian mau pulang, maka itu aku pulang lebih dulu. Lagian pekerjaanku juga sudah selesai. Ngapain aku berlama-lama di kantor? Tahu gak? Karena ngikutin rencana kalian, aku hampir terlambat masuk kantor pagi ini. Dan itu nyaris membunuh separuh hidupku," jawab Gea dengan wajahnya yang sedih. "Kalau kau terlambat ya itu bukan salah kami. Salahin aja tuh tidur kau yang kayak kebo. Makanya pasang alarm supaya kau kebangun. Oh iya, salah satu teman kita ngadakan party nanti malam sepulang kerja. Kau mau ikut gak?" tanya Inggit tanpa menunggu Gea menyelesaikan jawabannya. "Hah? Apa party?" pakai Gea terkejut. "Apa kau lupa kalau besok kita ada meeting penting dengan klien dari Singapura? Oh ya Tuhan, kalian memang manusia yang merugi, berani menyepelekan segala hal." Inggit memutar bola matanya malas menanggapi gerutuan Gea yang sudah biasa ia dengar. Dalam lingkungan pertemanannya, Gea dikenal sebagai ustazah mereka yang suka melakukan ceramah. Gea menghela nafas dan kembali ke porsinya di meja kerja ketika Inggit bergerak mendekat dengan kursinya dan berbisik, "Lalu kau tidak mau ikut malam nanti?" Gea melirik ke arah Inggit yang sedang menggodanya dengan menggerakkan kedua alisnya naik turun sambil menyunggingkan senyumnya. Gea terkekeh sambil mendorong tubuh Inggit menjauh. "Tentu saja aku tidak ikut, bodoh." Der, der, der. Suara telepon masuk menginterupsi kegiatannya. "Iya pak, Gea Alfioni Winata, ke ruanganku sekarang." "Baik pak." Gea buru-buru membereskan berkas di mejanya begitu menutup telepon. Belum ada 15 menit Gabriel, bosnya itu, lagi-lagi memanggilnya. Setelah sebelumnya memberi begitu banyak berkas bertumpuk padanya, Gea memilih untuk melek out sistem pada komputernya terlebih dahulu karena sepertinya Gabriel akan menahannya lama di sana. Setelah itu dia mulai beranjak dari kursinya untuk menuju ruangan yang tidak berjarak jauh dari meja kerjanya. Namun suara telepon kembali terdengar. "Iya pak, kau ini dengar perintahku tidak? Cepat ke ruanganku. Dalam waktu 20 detik tidak terlihat batang hidungmu sedikit pun, aku akan memberi tugas berkali-kali lipat dari tugasmu sekarang." Entah telinga Gea yang bermasalah atau bagaimana. 20 detik pak. Kenapa? Kau mau protes? Ruanganmu berada di depan ruanganku, jadi kau tidak memerlukan banyak waktu. Ya Tuhan, dasar pria psikopat. Untung saja kau atasanku, kau tidak. Gea memejamkan matanya sebentar, berusaha untuk meredam amarahnya. "Geani Alfioni Winata." "Baik pak, saya akan segera ke sana." Halo novelers semuanya, apa kabar? Ini Mimin upload video baru ya, novel baru ya. Bagaimana, seru tidak? Kalau seru, Mimin lanjut lagi ke episode selanjutnya. See you next time, ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.